Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait Palestina. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan soal ini, mungkin nanti bisa kita diskusi di bawah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah tayangan soal Palestina viral, banyak sekali aksi-aksi misalnya boikot dan lain sebagainya. Sebagian orang mungkin ada yang peduli, sebagian lagi menganggap itu hal biasa. Jadi pengumuman di Palestina kemudian dan lain sebagainya itu dianggap biasa. Dan bisa jadi video ini mungkin tidak bisa tayang karena kita sudah tahu YouTube pemilik siapa, dan biasanya ada kata-kata Palestina biasanya akan sulit tayang. Tapi kita tetap akan membahas ini. Jadi teman-teman Tren Quran, jadi kita tidak pakai intro segala, jadi kita sederhana aja. Jadi kita ngomong apa adanya di video kali ini. Jadi kalau teman-teman lihat judulnya, saya ketombean gara-gara Palestina. Sebenarnya ini yang akan kita bahas. Jadi poin utama pembahasan kita soal itu. Jadi kurang lebih hampir 2 atau 3 tahun lamanya. Jadi saya itu kalau pakai sampo itu pakai merek tertentu yang baru terasa ada manfaatnya atau baru ada terasa efeknya menghilangkan ketombe kalau pakai sampo merek kepala dan pundak. Mungkin teman-teman tahu bahasa Inggrisnya ya, head dan pundak atau shoulder dan kepala. Oke, teman-teman tahu brandnya. Jadi kalau menggunakan atau memakai sampo itu, saya baru terasa ketombenya bisa hilang, bahkan berhari-hari tanpa harus pakai sampo itu rasanya bisa hilang ketombenya. Tapi kemudian masalah terjadi. Jadi teman-teman setelah beberapa minggu tidak menggunakan dan menggunakan brand yang lain, rasanya kepala itu tidak pernah bisa hilang ketombenya. Jadi teman-teman rasanya tidak enak. Jadi seperti tersiksa karena ketombe yang tidak bisa hilang. Jadi rasanya seperti itu. Jadi pengen make lagi, pindah lagi ke brand itu, tapi itu brand milik Israel. Brand milik Israel. Nah, mungkin teman-teman ini mungkin banyak yang dari kita yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi kita punya empati terhadap Palestina, melihat rakyatnya tersiksa. Tapi kemudian kita pada saat memboikot itu baru terjadi beberapa minggu. Akhirnya kita kembali lagi menggunakan merek-merek yang sejatinya adalah sumber dana dari Israel sendiri. Dan saya pribadi, jadi ini cuma cerita pribadi saja. Jadi saya pribadi awalnya pengen kembali karena merasa tidak nyaman ya, kepala itu tidak pernah terasa bersih karena ganti brand sampo itu. Awalnya pengen kembali menggunakan merek itu lagi, tapi kalau sudah melihat rakyat Palestina itu ada yang dalam keadaan makan kemudian di bom, kemudian ada yang jalan di tengah-tengah reruntuhan kemudian dibom dan lain sebagainya, dan lihat bayi yang sisa separuh badannya karena terkena hantaman bom dan lain sebagainya. Jadi coba teman-teman bayangkan, mereka jangankan hidup tenang atau misalnya makan seadanya, itu tidak bisa mereka lakukan. Mereka sudah bangun gedung bertingkat, lalu kemudian dihancurkan, dibangun, dihancurkan lagi. Dan bukan cuma itu, anak istri mereka harus pergi, anak istri mereka meninggal dan hidup sendiri. Belum lagi hidup sendiri, sulit untuk makan. Belum lagi sulit untuk makan, sulit untuk mendapatkan air bersih. Sulit mendapatkan air bersih di tengah pengungsian, mereka lagi mendapat cobaan lagi, mereka dibom dan lain sebagainya. Kalau kita saja yang kalau kita sadar sebagai seorang muslim yang kita tahu sendiri dalilnya bahwa al-mu'minu lil mu'min, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duha ba'da. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita sebagai seorang muslim yang merasa tersiksa dengan mungkin hanya karena tidak bisa menggunakan brand itu, lalu kemudian beralih kembali, kita tidak membayangkan apa yang mereka rasakan di sana. Jadi mereka hidup susah, makan susah, minum susah, bahkan tidur pun susah karena tempat tinggal mereka dihancurkan. Maka sebenarnya kita sebenarnya pada saat seperti itu, kalau kita hidup biasa saja, tidak punya rasa empati, tidak pernah mengirimkan donasi misalnya dan lain sebagainya, maka ada satu kisah penting yang mungkin bisa teman-teman jadikan pelajaran. Jadi kisahnya itu pada saat Nabi Ibrahim yang dibakar.
Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Ibrahim pada saat dibakar ada yang satu burung pipit dan satu lagi ada cicak ya. Jadi kalau cicak itu meniupi api pada saat Nabi Ibrahim dibakar, sedangkan burung pipit itu mengambil air bolak-balik dengan paruhnya yang kecil untuk memadamkan apinya. Baik cicak maupun burung pipitnya sama-sama tidak memberikan efek yang berarti dari usaha yang mereka lakukan. Tapi dari sini ada pelajaran bahwa mereka melakukan itu bukan hanya sekedar berharap berhasil atau tidak usaha yang mereka lakukan, tapi mereka mau dinilai oleh Allah berpihak pada siapa, yang benar atau yang salah. Burung pipit berpihak pada kebenaran, berusaha mencoba memadamkan apinya, sedangkan cicak berpihak pada keburukan, berusaha memperbesar apinya dengan meniupnya, walaupun tiupan itu tidak berarti apa-apa. Nah dari sini teman-teman pelajaran dari kisah ini dengan apa yang saya ceritakan tadi, bahwa sampai hari ini kepala ini rasanya tidak pernah enak karena ketombe tidak bisa betul-betul hilang walaupun mengganti-ganti brand. Kalau bukan brand yang produknya Israel, sulit rasanya. Tapi kembali lagi bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Bahkan kalau saya tidak membuat video ini, tidak ada yang tahu keadaan ini, saya sendiri yang merasakan. Tapi yang saya pribadi harapkan bahwa sekecil apapun usaha yang bisa kita lakukan untuk menolong atau membela saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah menjadi keberkahan buat hidup kita. Jadi buat teman-teman, ini apa namanya, sebagai gambaran kecil saja. Kalau Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa boikot itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah, saya pribadi malah berpikiran sebaliknya. Karena sumber yang namanya kekuatan militer pasti dari pendanaan. Walaupun itu nantinya akan punya pendanaan dari Amerika dan negara lainnya, tapi kalau secara pribadi dia tidak kuat secara finansial, maka tentu sulit untuk melakukan pengeboman dan lain sebagainya yang butuh biaya besar. Dengan kata lain, kalau kita berusaha untuk memboikot produk-produk Israel, maka sekecil apapun dampaknya, itu adalah usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran pentingnya bahwa marilah dengan melihat keadaan-keadaan saat ini di luar negeri sana, orang-orang yang tidak beragama Islam saja berbondong-bondong melakukan long march dan lain sebagainya untuk membela Palestina. Masa kita yang negara muslim terbesar, kalau tidak salah, tidak melakukan apa-apa, walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan membalas serangan dari Israel ke Palestina, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang mungkin bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, Tren Quran mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.